namanya red ear slider. Padahal bukan dari Brasil nih, tapi disebutnya kura-kura Brasil. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Kedai Satwa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita mau sharing cara perawatan kura-kura Brasil atau red ear slider. Kura-kura sejuta umat. Mungkin dari teman-teman udah sering melihara tapi nggak bisa sampai gede. Nah, nanti kita mau share caranya bagaimana melihara biar bisa sampai gede. Atau malah ada yang belum tahu kura-kura Brasil seperti apa? Bentar. Kura-kura Brasil seperti ini ya teman-teman ya, atau namanya red ear slider. Padahal bukan dari Brasil, tapi disebutnya kura-kura Brasil. Ini masih size baby, masih anakan. Memang kadang masih rentan mati. Nah, kali ini kita mau sharing cara perawatannya biar nggak gampang mati. Yang pertama, cara milih pas beli. Jangan asal-asal pilih ya. Terus yang kedua, ada perlengkapan apa aja nanti yang kita butuhin buat melihara. Terus yang ketiga, perawatan hariannya kayak gimana biar nggak gampang mati. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Langkah yang pertama dalam memilih kura-kura Brasil saat kamu beli, yang pertama pilih dia yang matanya lebar, ngebuka, enggak merem ya. Terus selanjutnya pilih yang gerakannya aktif, dia berenang-renang di bawah, nggak ngambang terus. Kadang kalau dia ngambang terus tandanya dia nggak sehat. Selanjutnya pilih yang cangkangnya itu keras, nggak lembek. Terus pastikan anatomi tubuhnya lengkap, jadi kukunya lengkap, ekornya nggak ada putus. Soalnya kalau masih kecil tuh biasanya kukunya sering ada yang patah, sering ada yang hilang, copot. Terus pastikan dia juga bebas jamur. Kamu bisa perhatiin dari bawah tubuhnya sampai di leher-leher itu, di kaki, dia juga biasanya jamur ada di situ. Pastikan dia bersih, nggak ada jamurnya. Nah, kalau kalian udah bisa pilih kura-kura mana yang bagus, selanjutnya kalian harus beli perlengkapannya. Perlengkapannya apa aja sih buat melihara kura-kura Brasil? Yang pertama tentu saja wadah. Teman-teman bisa pakai bak kayak gini ya, bak plastik. Ini yang paling simpel, paling murah. Dia bisa dibawa ringan, mudah dicuci. Selain pakai kayak gini, teman-teman juga bisa pakai akuarium ikan atau akuarium akrilik seperti ini. Tapi memang kendalanya dia cukup berat kalau mau dibawa keluar buat dijemur. Nah, solusinya kalau mau jemur, teman-teman bisa pakai wadah kayak gini atau wadah apapun itu, ambil dari akuariumnya, taruh sini baru dijemur. Selanjutnya setelah wadah, teman-teman juga harus nyiapin tenggeran. Ini fungsinya buat si kura-kura nanti kalau udah capek berenang dia bertengger. Bisa pakai batu kayak gini, atau bisa pakai kayu, atau apapun itu, yang penting bisa buat bertengger si kura-kura. Selanjutnya ada pakan. Pakan kalau untuk kura-kura yang masih kecil dibanyakin yang amis-amis ya, biar proteinnya banyak, terus kura-kuranya cepat gede. Tapi kalau teman-teman nggak bisa nyediain amis-amis tadi, misalkan ikan kecil, terus cacing sutra itu, cacing yang beku ataupun cacing yang kering seperti ini juga bisa. Itu teman-teman juga bisa pakai pelet ikan boleh, ataupun pelet khusus kura-kura seperti ini.
ini pelet khusus kura-kura air. Kalau ini pelet ikan, teman-teman juga bisa pakai ini, nggak masalah. Tapi emang lebih bagus dikasih yang amis-amis kayak udang, cacing, sama ikan kecil gitu. Terus kura-kura itu dia butuh panas, butuh dijemur. Jadi kalau teman-teman nggak bisa jemur setiap hari, setiap pagi, teman-teman bisa kasih lampu. Ini lampu UVB ya, lampu buat pengganti sinar matahari. Kalau ini UVB sama UVA jadi satu, UVB sama UVA jadi satu. Ini bisa juga buat pengganti sinar matahari dan panas mataharinya. Atau bisa juga kalau cuma butuh sekedar panasnya doang, teman-teman bisa pakai lampu spot kayak gini. Itu kalau teman-teman peliharanya di indoor. Kalau teman-teman ada teras atau jendela kamar yang kalau tiap pagi atau sore ada sinar matahari ke situ, teman-teman nggak perlu lampu ini, nggak masalah. Yang penting tetap harus dijemur, harus kena sinar matahari kayak gitu. Terus kalau teman-teman pakai lampu, teman-teman harus nyiapin holdernya. Ini holder lampu ya. Kalau teman-teman peliharanya di akuarium, teman-teman juga bisa kasih filter ikan itu ya, buat nyaring kotorannya biar nggak cepat kotor airnya. Nah, kebutuhannya sih itu aja buat perlengkapan meliharanya. Yang pokok itu, cuman kalau mau ada tambahan-tambahan yang lain juga bisa. Ada vitamin, ada hiasan buat di akuariumnya, itu opsional, teman-teman bisa pakai atau bisa enggak. Selanjutnya yang ketiga, cara perawatan hariannya untuk si kura-kura Brazil atau red hair spider ini. Perawatan harian yang pertama, teman-teman harus ngasih makan paling enggak sekali ataupun 2 kali juga boleh. Kalau mau 2 kali pagi sama sore, itu teman-teman bisa kasih makanan itu tadi, makanan pelet ataupun ikan kecil, cacing sutra yang beku ataupun yang kering. Terus bisa pakai ikan kecil, itu juga bisa. Dan pemberian pakan juga jangan berlebihan ya, soalnya kalau nanti berlebihan dia nggak habis makannya, terus nanti kotorannya itu bikin airnya kotor, jadi nanti bisa nimbulin jamur, cepat jamur ada berkembang di situ. Terus setelah ngasih pakan, teman-teman juga harus jaga kondisi airnya agar selalu jernih. Kalau di akuarium bisa pakai filter, kalau di bak kayak gini teman-teman harus sering-sering ganti. Kalau nggak dikasih filter, itu bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung kalau udah kotor. Untuk penggantian airnya, teman-teman usahakan pakai air yang udah diendapin dulu ya, diendapin, jangan langsung dari air pump, dari keran, dari sumur itu jangan. Jadi diendapin dulu 2 hari, 3 hari gitu, baru pakai buat ganti air si kura-kura ini. Selanjutnya di kandang tadi juga harus disiapin tenggeran ya, biar nanti kalau dia capek berenang dia bisa bertengger. Terus juga dia biasanya kalau pas dijemur itu dia naik ke permukaan, ke daratan gini, terus dia berjemur. Untuk penjemuran sendiri, teman-teman bisa lakukan itu kalau bagusnya sih tiap hari, cuman kalau nggak sempet bisa seminggu itu 2 kali 3 kali gitu juga udah cukup sinar matahari langsung ya. Itu sekitar jam 7 sampai jam 10, itu ambil 15 menit di antara jam itu aja, jangan terlalu lama nanti kering. Pas jemur juga harus ada airnya, jangan kering ya, nanti ikutan kering kura-kuranya. Jadi di ember kayak gini, kasih air, kasih tenggeran, terus kura-kuranya masukin itu, jemur. Atau kalau teman-teman meliharanya di teras atau di jendela kamar itu yang udah ada sinar matahari masuk, teman-teman juga sebenarnya nggak usah dijemur, nggak masalah, yang penting udah kena sinar itu. Atau kalau kepaksanya banget nggak bisa jemur, teman-teman bisa pakai
lampu tambahan ini, tapi sebagus-bagusnya lampu tetap masih bagus sinarnya dari matahari ya. Diusahakan tetap dijemur, kecuali kalau kura-kuranya udah agak gedean, udah 7 cm ke atas, itu nggak usah perlu jemur pun nggak masalah. Untuk kura-kura yang kecil ini emang harus rutin jemur, soalnya dia butuh kalsium, butuh sinar matahari tadi, UVA UVB buat metabolisme tubuhnya. Itu aja sih sebenarnya, gampang pemeliharanya. Yang penting airnya tetap jernih, makannya nggak berlebihan, kasih makan yang proteinnya tinggi. Terus kalau ganti air pakai air yang udah diendapin, terus jemurnya yang rutin. Mudah-mudahan teman-teman bisa pelihara sampai gede. Kura-kura ini bisa berpuluh-puluh tahun teman-teman, awet dia peliharaannya ini, asal meliharanya benar. Itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa memberi sedikit pencerahan buat teman-teman yang baru mau melihara kura-kura Brasil. Kalau kalian mau beli kura-kura Brasil, kalian juga bisa ke kedai satwa. Kalau teman-teman ada pengalaman melihara kura-kura yang baik, yang sekiranya itu bisa di-share ke teman-teman yang lain, teman-teman bisa komen di bawah ya, nanti biar dibaca teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.